Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahil ajmain. Kembali lagi bersama saya Siti Handahindur di acara podcast Starwatch, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang peran muslim dalam mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045. Di mana Siti nggak sendiri nih, Siti bersama dengan pemateri yang sangat memahami dalam konteks tersebut. Kita panggil aja, yaitu Kak Marsha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum itu mungkin Kak Marsha bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Marsha Putri Arafat, biasa dipanggil Marsha. Ini panggil diri sendiri, maaf nggak apa-apa ya? Nggak tegas. Dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dari Unsuska, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Siti kira Kak Marsha ini sama kayak Siti. Universitasnya itu Universitas Riau, bukan UIN. Bukan, itu tetangga. Berarti selama ini Siti kurang update. Oke, nanti kita update kita ya belakangnya. Kesibukannya itu apa aja ya Kak? Untuk sekarang ini kesibukan gue itu ngampus, terus nugas seperti layaknya mahasiswa pada umumnya, dan lagi asik-asiknya nonton nih sih. Jadi untuk healingnya tuh nonton gitu ya Kak. Nah kira-kira kalau Kak Marsha sendiri tuh fokus nontonnya itu kemana? Kadang kan anak-anak zaman sekarang ada yang fokus ke drakor atau kayak lihat kajian atau yang lain-lain. Nah Kak Marsha sendiri fokus nontonnya kemana nih? Untuk saat ini tuh malah sih, karena kan sekarang ini lagi marak-maraknya bola. Iya benar. Soalnya ya kita tahu sendiri Indonesia tuh pemainnya itu juga sekarang keren-keren banget. Iya benar banget, udah yang bisa bersaing gitu ya dengan negara-negara lain. Nah menurut Kak Marsha nih, sudut pandang Kak Marsha sendiri, pemain bola atau sepak bola di Indonesia ini menurut sudut pandang Kak Marsha itu gimana? Menurut Mar sih, dengan adanya pertandingan sepak bola ini, dengan adanya pertandingan antar negara seperti ini, itu menambah semangat juang rakyat Indonesia juga, karena bisa kita lihat mereka itu sangat menanti-nanti, sangat semangat dalam menyemangati timnasnya Indonesia untuk bermain di pertandingan tersebut gitu. Dan jika kita lihat semangat para pemain bola ini, itu sama dengan bagaimana semangat pemerintah atau bagaimana semangat kita saat ini untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Berarti kalau misalnya dari yang kakak ceritain itu, yang pertama nggak cuma pemainnya aja yang semangat, iya benar. Dan yang kedua, tadi kan kakak ada ngebahas nih generasi emas 2045. Nah, sini bertanya lagi nih kak, kenapa harus di 2045 itu? Kenapa nggak tahun besok yang lebih dekat gitu? Oke. Berbicara tentang Indonesia Emas 2045 nih Siti. Itu berarti Indonesia tepat 100 tahun merdeka dari penjajahan. Jadi disebut tahun 2045, dibincang-bincangkan 2045 itu bukan sebuah tahun yang dibuat-buat belaka gitu, tapi tahun itu memang diharapkan Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik, menjadi negara maju, bukan lagi negara-negara berkembang, dan berharap menghasilkan SDM yang bermutu dan berkualitas yang dapat bersaing di kancah internasional. Dan kenapa di 2045? Karena pada tahun tersebut ya seperti yang dibilang tadi, itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka, dan tahun tersebut diharapkan lahirnya generasi emas yang akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Jika didengar nih dari cerita kakak, itu berarti selisihnya kurang lebih 20-an ya, atau misalnya lebih tepatnya 21 ya? Nah kalau bisa dibayangkan di umur kita yang sekarang ini, para pemuda generasi sekarang yang kisaran 19 atau 20, untuk mencapai di sana ini berarti kita yang sebagai pemimpin, kita yang nantinya di situ akan memimpin gitu. Itu usia kita gitu, itu masa kita. Jadi generasi emas yang dibincang-bincangkan orang pada saat ini itu adalah kita gitu. Kita sebagai umat
umat muslim. Muslim. Betul banget. Dan Dan kalau misalnya kita tilik dari sejarah juga, generasi emas itu nggak hanya di 2045 sih. Generasi jadi setiap generasi ada generasi generasi emasnya emasnya gitu. Misal nih di tahun 1945 ada generasi yang melahirkan proklamasi kemerdekaan. Iya benar. Terus di 1965 ada generasi yang menggeser Orde Lama. Terus juga di 1998 itu ada generasi yang membuka era reformasi. Jadi setiap generasi itu berharap di generasi selanjutnya lahir generasi-generasi baru yang dapat membawa perubahan jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Begitupun kita saat ini berharap di tahun 2045 nanti akan lahir generasi emas yang benar-benar membawa Indonesia untuk berubah gitu sih. Dan benar. Tapi mungkin Kak Marsha ada nih sedikit cerita atau sedikit inovasi lain gitu kayak untuk menjadi penyemangat kita. Jadi kayak peran, jadi kayak tokohnya itu yang banyak loh dari peran muslim yang bisa kita ambil contoh. Salah satunya itu siapa ya kalau misalnya menurut Kak Marsha sendiri? Jika kita berbicara tentang tokoh muslim lah khususnya ya, maka kita tuh bisa menilik dari sejarah Indonesia gitu, dimana Indonesia dulu punya tokoh Haji Agus Salim yang dengan ide cerdasnya yang dengan ide cerdasnya dia berhasil membuat Indonesia mendapat pengakuan de facto dari Mesir. Terus juga ada ide perang yang brilian banget nih dari Pangeran Diponegoro saat perang melawan Belanda pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita tilik-tilik juga di Indonesia di tahun 2045 nanti itu berarti berada di fase perubahan yang kedua gitu, dimana fase fase abad pertama di 1945 sampai 2045 dan abad kedua berarti di tahun 2045 itu Indonesia akan memasuki fase abad baru gitu sih. Dan jika kita hitung-hitung dari tahun kita sekarang nih, dari 2024 ke 2045 itu ada jarak sekitar 21 tahun. Dan Rasulullah itu diutus menjadi Rasul kan di umur 40 tahun dan wafat di usia 63 tahun. Jika kita lihat selisih waktunya gitu sih, dari 40 ke 63 itu ada 23 tahun perjalanannya, dan kita di 2024 ke 2045 ada 21 tahun, dimana tahun kita dan tahun Rasulullah dalam menyiapkan generasi-generasi muslim pada saat itu untuk dapat menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia itu hampir sama dekat waktunya gitu. Maka di waktu yang tersisa ini kita bisa mencontohi bagaimana Rasulullah dalam menyiapkan kader-kader Islam terbaik untuk mendakwahkan Islam gitu sih. Nah, dari cerita kakak tadi kan ada Masya Allah banget ya dari sahabat-sahabat atau dari maupun dari tokoh-tokoh yang terkenal yang kita ketahui. Bertanya-tanya, kan ini sekarang zamannya kita, ada masanya nanti itu kita ada yang memimpin. Nah berarti kan untuk mempersiapkan itu kita, para generasi muda, kira-kira apa yang harus kita lakuin ya Marsha? Untuk mempersiapkan ke sana. Untuk karena itu memang tahun kita ya, jadi kayak memang kita yang harusnya gencar-gencarnya mempersiapkan itu gitu. Nah untuk menjawab persoalan itu mungkin Mas bisa bawa Siti dan kawan-kawan semua flashback ke cerita masa lalu gitu. Nih sambungan cerita yang tadi, kan Rasulullah itu di 23 tahun, di masa 23 tahun itu benar-benar menyiapkan para sahabat menjadi kader-kader yang terbaik, kader-kader yang siap untuk menyiapkan dakwah Islam ke depannya. Dan terbukti dakwah Islam sampai sekarang itu udah seluruh dunia udah merata, yang menandakan bahwasanya Rasulullah itu berhasil dalam menyiapkan generasi-generasi berikutnya gitu. Dan dari para sahabat juga kita tahu lahir para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para mujahidin, para ulama, dan ya hingga saat ini kita lihat banyak sekali ustadz-ustadz yang menyebarkan Islam, dan itu adalah hasil dari kepemimpinan Rasulullah, bagaimana strategi beliau dalam menyiapkannya. Nah untuk itu mungkin pemerintah Indonesia itu bisa menerapkan ini loh gitu. Pemerintah Indonesia itu bisa berkiblat atau mencontohi bagaimana Rasulullah dahulu menyiapkan generasi-generasi untuk
Islam ke depannya yang semakin berkembang, dan kita lihat buktinya emang berkembang gitu. Nah, untuk kita sebagai rakyat Indonesia yang Khususnya umat muslim ya. benar, yang mayoritas penduduknya itu adalah beragama muslim, kita otomatis bisa dong mencontohi beliau lebih Rasulullah. dominan. Benar, kita sebagai muslim yang memiliki contoh sebaik Rasulullah gitu kan, tentu otomatis kita merupakan hasil didikan beliau juga, hasil didikan beliau juga gitu. Nah, jadi peran yang dapat kita lakukan adalah pertama nih dengan belajar tentunya. Pasti Karena lalu selanjutnya itu adalah dengan meningkatkan skill-skill yang kita punya. Karena gak mungkin dong kita ngampus sekarang ini cuman pulang buku doang gitu kan nggak mungkin. Jadi tentu kita harus melatih juga skill-skill yang kita punya. Mungkin kita bisa coba juga ya skill baru. benar. Untuk selanjutnya itu ada dengan cara meningkatkan minat literasi kita. Sebagaimana dulu kita lihat negara Jepang itu benar-benar bagaimana membuat warganya itu rajin dalam membaca, meningkatkan minat baca mereka gitu. Bahkan di bus-bus pun mereka membaca gitu, karena memang kunci perubahan bagi sebuah negara itu membaca gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran juga diperintahkan dalam ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Oh gitu. Jadi dari tips dari Kak Marsha sendiri itu yang pertama memang kita harus belajar. Yang kedua kita ngembangin skill nih yang kita punya. Dan mungkin Indonesia di kedepannya atau kita para pemuda lebih banyak lagi dalam membaca atau lebih literasi lagi, lebih memahami literasi itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan dari Kak Marsha, yaitu Iqra, bacalah. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan dalam topik kali ini. Jadi kesimpulannya itu ya tadi, kita itu yang pertama dari bola tadi tuh kita bisa ambil pelajaran, kita ambil semangat juangnya, ternyata bisa dikait-kaitkan gitu, Masya Allah banget, sampai ke terperinci yaitu kita para pemuda. Oke. Mungkin Kak Marsha nih punya kesimpulan atau punya kata-kata penyemangat untuk teman-teman kita. Kalau bicara kata penyemangat atau quotes ya, mungkin lakukan yang terbaik, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan suatu musibah atau suatu ujian, melainkan itu sudah sesuai dengan kesanggupan para hambanya. Yang kayak kalau misalnya dengar-dengar kayak setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Saya Siti Diana Nur, minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung saudara-saudara semua dan juga Kak Marsha-nya. Itu tadi itu tadi diskusi yang dilakukan pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.